Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islahuddin Nasari dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung akan memaparkan penelitian saya beberapa bulan terakhir dengan judul Kampanye Pemasaran untuk Customer Switch GoLive. Studi kasus perpindahan pelanggan GoLive ke aplikasi 9 Kita. Seperti yang kita tahu, PT Aplikasi Anak Bangsa dengan salah satu produknya Gojek sudah berhasil menekan jumlah angka pengangguran yang sangat tinggi dan menyerap jumlah tenaga kerja yang sangat besar. Tidak hanya di bidang transportasi, PT Aplikasi Anak Bangsa juga sukses di berbagai bidang lainnya. Salah satunya dengan produk bernama GoLive. Dalam GoLive sendiri ada dua produk, yaitu GoMassage dan GoClean. Data dari Kompas menyatakan kalau GoLive juga berhasil menyerap 7.000 tenaga kerja dengan total 15.000 mitra. Sayangnya di 27 Juli 2020, GoLive secara tiba-tiba menyatakan berhenti beroperasi. Mereka merumahkan ratusan karyawan, meninggalkan ribuan mitra, dan meninggalkan potensi market yang begitu besar. Untuk menyelamatkan para mitra yang terdampak, PT Pranada Dharma Bakti merilis aplikasi baru untuk menggantikan GoLive bernama 9 Kita. Sayangnya, adanya aplikasi baru tidak menyelesaikan masalah begitu saja. 9 Kita harus punya strategi yang kuat untuk melakukan perpindahan pelanggan dari mantan pengguna GoLive yang begitu banyak ke aplikasi baru bernama 9 Kita. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses kampanye pemasaran untuk customer switch GoLive terhadap aplikasi 9 Kita. Dengan kerangka pemikiran seperti ini, GoLive tutup, lalu aplikasi 9 Kita hadir, lalu dibuatlah satu kampanye berjudul Bandung Jangan Lupakan Kami. Selanjutnya tujuan akhirnya berada pada proses perpindahan pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan paradigma konstruktivitis, metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus Robert Kayin dengan single case. 9 Kita melaksanakan dua jenis kampanye, yaitu kampanye digital dan kampanye non-digital atau kampanye langsung dengan judul Bandung Jangan Lupakan Kami. Untuk digitalnya sendiri menggunakan iklan berbayar di media sosial, Facebook, Instagram, Google, dan YouTube. Selain itu juga bekerjasama dengan sejumlah influencer atau KOL di kota Bandung. Bisa dilihat di atas saya ada beberapa konten, contoh kontennya. Misalnya ada Tetap Bekerja Walau Tak Melihat Dunia, ini merujuk pada para terapis tunanetra yang kehilangan pekerjaan karena adanya pandemi. Dalam kampanye non-digital, Bandung Jangan Lupakan Kami melakukan soft launching 18 Desember 2020 di Hotel de Braga, dihadiri dengan puluhan influencer dan wartawan media. Terus untuk sehari-harinya ada 680 mitra turun ke jalan setiap hari, dibagi dalam 10 kelompok yang tersebar di berbagai titik di kota Bandung, membagikan brosur dan mengedukasi warga sekaligus melakukan direct selling. Sayangnya ini mengalami kesulitan yang sangat tinggi karena ketika sedang kampanye untuk mempromosikan produk 9 Massage ini, itu bertepatan dengan maraknya COVID-19 yang mengakibatkan pemerintah untuk sementara melarang adanya operasi massage, tempat-tempat hiburan, salah satunya adalah spa dan juga massage. Jadinya 9 Kita di sini hanya berusaha untuk melakukan hasil yang maksimal untuk mendapatkan hasil yang paling minimal yang mereka bisa dapatkan, dan diharapkan mereka bisa tuai nantinya ketika COVID-19 sudah mulai mereda. Kampanye Bandung Jangan Lupakan Kami juga mencatatkan beberapa catatan yang harus dievaluasi. Untuk melakukan perencanaan yang matang, kita harus memiliki data yang kuat. Sayangnya perusahaan ini dalam wawancaranya kita tidak menemukan jawaban kalau mereka memiliki data-data yang sangat kuat untuk calon customer-nya. Kita tahu kalau era bakar duit startup itu sudah mulai pelan-pelan ditinggalkan, dan sekarang sudah mulai masuk di mana startup itu sudah punya strategi yang kuat, sudah punya data yang kuat agar si strateginya itu efektif dan uang yang keluar juga optimal penggunaannya. Jadi tidak sembarangan dan tidak masif seperti itu lagi, jadi lebih strategis. Nah, itu belum digunakan oleh 9 Kita karena mereka juga masih startup yang baru juga. Apa sih tujuan dari kampanye pemasaran ini? Jelas adalah pengenalan masyarakat tentang aplikasi 9 Kita, cara penggunaannya, dan alasan aplikasi ini dibutuhkan masyarakat. Dengan fitur yang diyakini lebih baik, lebih mudah, dan harganya lebih murah. Perpindahan pelanggan menjadi target utama dari 9 Kita, di mana mantan pengguna GoLive yang memiliki jumlah sangat besar. Dalam wawancara kami ada 15.000 orderan dalam setiap hari di kota Bandung. Jumlah yang besar itu harusnya bisa dimaksimalkan menjadi potensi market untuk 9 Kita, dan pada akhirnya kembali menyelamatkan para mitranya. Kita udah masuk ke kesimpulan.
Jadi 9 kita sini menggunakan kampanye pemasaran yang melibatkan emosi marketing kepada calon pelanggan. Strategi ini menjadi strategi yang paling tepat dilakukan saat pandemi COVID-19, di mana 9 kita berusaha mengangkat sisi kemanusiaan dalam promosi dan perkenalan produknya. Ini cukup efektif. 9 kita harus mengalami beberapa hambatan yang mengurangi dampak dari tujuan kampanye yang ingin dicapai. Hal ini menjadi pembelajaran 9 kita sebagai perusahaan yang baru untuk mengevaluasi kampanye pemasaran tersebut agar bisa memaksimalkan dan membuat kampanye pemasaran selanjutnya lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran. Sebuah perusahaan harus memiliki persiapan yang matang, baik itu dalam bentuk data, strategi kampanye, narasi yang tepat, dan perhitungan yang sistematis agar mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan dengan lebih baik dan dengan dampak yang lebih besar tentunya. Hal ini juga membuat perusahaan menjadi lebih hemat waktu dan biaya pengeluaran. Yang terakhir, sebenarnya kita mencapai perpindahan pelanggan dengan melakukan strategi kampanye pemasaran yang masif dan cepat. Dalam prosesnya, 9 kita memiliki waktu yang terbatas saat belum ada kompetitor lain. Hal ini berhasil dimanfaatkan sebuah perusahaan baru dalam mengakuisisi pasar saat perusahaan lain berhenti beroperasi. Saat perpindahan pelanggan berhasil dilakukan, maka perusahaan baru akan lebih cepat berkembang dan bisa bertahan lebih lama. Sekian dari pemaparan penelitian saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.